Baik, Bapak Ibu dosen, ini masih dengan saya di channel YouTube saya di Mimbar Intelek, masih memberikan atau sharing ilmu atau informasi-informasi terbaru. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan aturan peralihan terkait dengan kenaikan jabatan fungsional dosen, di mana aturan peralihan ini yang ada kaitannya dengan Permendikbudristek nomor 44 dan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ya. Jadi di dalam peraturan baru yang berkaitan dengan jabatan fungsional dosen atau kenaikan jabatan akademik dosen itu kan sudah diberlakukan Agustus 2024, di mana waktu itu ada masa transisi. Di situ Dirjen Dikti itu telah mengeluarkan aturan peralihan yang penting untuk dipahami oleh seluruh dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi masih juga banyak yang bertanya ya tidak apa-apa sebenarnya ya. Saya suka banyak dosen-dosen yang bertanya terkait dengan jabatan akademik dosen ini, di mana jabatan akademik dosen itu semuanya dilakukan melalui sister. Nah, di mana ada beberapa poin kunci dari aturan tersebut, termasuk di dalamnya adalah mekanisme baru yang akan diterapkan. Nah, serta langkah-langkah penting yang harus diambil oleh dosen untuk memastikan proses kenaikan jabatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu ada hubungannya dengan POPAK 2024. Ya, Bapak Ibu, meskipun ya sampai detik ini POPAK itu belum ada gitu ya. Nah, berikut ini Kemendikbud nomor 209 garis miring P tahun 2024 itu tentang petunjuk teknis, ini yang keluar bulan Mei kalau nggak salah Bapak Ibu, pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dosen. Itu dokumen ini menjangkau beberapa hal, jadi kita mungkin bisa mereview ulang ya. Yang pertama itu adalah cakupan layanan dosen. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah pendaftaran dan pemutahiran data dosen yang sudah kita lakukan. Kemudian ada pengangkatan pertama dosen PNS ke dalam jenjang jabatan akademik, pengolahan kinerja dosen, dan proses kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian ada pengangkatan pertama dosen PNS ke dalam jabatan akademik. Termasuk di dalamnya adalah pengangkatan pertama bagi dosen CPNS yang memenuhi syarat serta dosen yang berpindah dari jabatan fungsional lain. Dan ini khusus untuk dosen status CPNS ini, kalau di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu sudah dinyatakan sebagai dosen tetap. Kemudian pengelolaan kinerja dosen pada perguruan, pengaturan kinerja dosen di setiap semester itu melalui sistem sister ya, dari tidak ada Anjani dan apalah itulah ya, dan aplikasi perguruan tinggi yang terintegrasi dengan sister, termasuk dialog kinerja, kontrak kerja, penilaian hasil kerja, dan penyusunan dokumen konversi angka kredit. Kemudian berikutnya itu adalah proses kenaikan jabatan akademik dosen, di mana persyaratan untuk menaikkan jabatan akademik dosen ini, alur prosesnya pengajuan jabatan akademik itu telah dibahas, di mana untuk jabatan lektor kepala dan guru besar, serta lini masa pelaksanaan proses kenaikan jabatan akademik dosen itu. Berikutnya, itu adalah pedoman penyesuaian penilaian angka kredit konversi. Nah, setelah proses kenaikan jabatan akademik dosen, baik itu dosen PNS, ingat ya, konversi itu hanya berlaku untuk yang dosen PNS ya, karena kalau non PNS sampai detik ini tidak ada yang konversian gitu. Nah, di mana dosen PNS dan non PNS itu membuat PAK konversi. Nah, dosen non PNS itu membuat angka konversinya itu melalui Excel gitu ya, pembentukan SK jabatan akademik dan pengajuan kenaikan pangkat. Kemudian pendelegasian proses penetapan PAK konversi, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mendelegasikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk pembuatan dan penandatanganan PAK konversi bagi dosen dalam lingkup PT-nya. Berikutnya itu adalah pengaturan dosen dalam batas usia pensiun, yaitu pengaturan penilaian usul kenaikan jabatan akademik bagi dosen yang menjelang batas usia pensiun ya. Jadi ini aturan yang 209 itu Bapak Ibu yang keluar Mei 2024. Bapak Ibu bisa mereview ulang di situ ya. Termasuk di dalamnya di sini juga dibahas bahwa kinerja selama sekolah S3 ataupun S2
itu bisa diajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, ini penting untuk dipahami oleh teman-teman yang ditunjuk sebagai reviewer PK-PAK, ya, reviewer jabatan akademik dosen dan SDM untuk memahami aturan-aturan terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen ini. Biar tidak merugikan dosen, karena sudah banyak dosen-dosen yang dirugikan karena ketidakmampuan atau ketidakmauan belajar dan ketidakmauan untuk membaca aturan-aturan terbaru. Gitu. Jadi membuat aturan-aturan seenaknya aja gitu. Kemudian aturan peralihan ini berlaku mulai Mei hingga November 2024 sebenarnya ya. Jadi berlaku untuk dosen PNS maupun non-PNS yang dilaksanakan dalam 2 periode. Jadi nanti di Januari 2025 kita akan melihat ini aturan mana lagi yang akan berlaku. Kemudian sebuah usulan kenaikan jabatan fungsional itu akan tetap melalui Sister. Nah, dalam penyusunan proporsi kebutuhan dan formasi peta jabatan, perguruan tinggi itu diminta untuk menyiapkan dokumen visi misi yang sesuai pengembangan kebutuhan SDM, rencana pengolahan dan pengembangan SDM. Kemudian, komite etik dan komite integritas itu akan terlibat dalam memastikan setiap usulan telah diproses melalui pengembangan integritas akademik. Berikutnya itu adalah Perka BKN nomor 3 tahun 2023, di mana aturan peralihan di atas itu merupakan turunan dari sebenarnya peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Bapak Ibu bisa lihat di BKN nomor 3 ini ya, di mana beberapa perbedaan fundamental antara aturan lama dengan aturan baru ini. Misalnya, mekanisme loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke profesor tidak lagi memungkinkan di aturan yang baru. Kenaikan jabatan fungsional itu hanya dapat dilakukan secara reguler dan bertahap. Tetapi, kalau saya berbicara konsultasi sama teman-teman yang dihukum, itu belum ada yang membatalkan POPAK 2019. Di mana di POPAK 2019 itu membahas tentang loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor kepala dan profesor. Semestinya si pembuat kebijakan itu justru jangan membuat kebijakan yang mundur gitu ya. Nah, alasannya kenapa harus dilakukan secara reguler sama bertahap ini saya tidak paham gitu. Kemudian nilai angka kredit yang terbatas untuk kinerja per tahun. Nah, jika sebelumnya angka kredit itu berbanding lurus dengan produktivitas dosen, untuk aturan yang baru ini kinerja dibagi dalam 5 kriteria dosen angka kredit maksimal sesuai dengan predikat kinerja, yaitu sangat kurang, ya 25%, kurang 50%, butuh perbaikan 75%, baik 100%, dan sangat baik itu 150%. Nah, ini aturan yang nomor 3 itu ya. Berikutnya itu adalah materi sosialisasi ini ya. Nah, ini materi sosialisasi ini sebenarnya sudah Bapak Ibu bisa mendapatkannya di berbagai platform. Di YouTube saya juga sudah saya jelaskan terkait dengan diseminasi pelaksanaan layanan dosen tentang pemutakhiran data dan pengolahan kinerja akademik dosen. Nah, biasanya ada sesuai dengan judul YouTube saya, sesuai dengan judul dari apa yang saya sampaikan. Nah, di situ ada pedoman teknis penandaan, pemadanan dan pemutakhiran data ya, di mana salah satu pemadanan data adalah kode referensi pendidik yang sebelumnya adalah NIDN, NIDK, NUP atau NITK, itu sekarang menjadi NUPTK yang kita harus menghafal sekian digit gitu ya. Saya lebih senang yang NIDN kemarin sebenarnya. Nah, kemudian juga ada yang menyarankan bahwa itu pemadanan data sebelum Agustus 2024. Nah, itu jangan sampai dilupa itu pengisian rumput ilmu, pohon, dan cabang ilmu. Karena ini berkaitan dengan ketika Bapak Ibu mau dipromosikan ke guru besar. Nah, kemudian pendidikan terakhir ya, baik itu S2 maupun S3 itu disesuaikan dengan ijazah, diimbau untuk tidak berdasarkan penugasan atau program studi saat ini. Nah, kemudian kepada PTK yang tidak memadankan data NIK yang belum terverifikasi dan tervalidasi melalui sistem, sesuai dengan periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut, di mana Kementerian menonaktifkan layanan pendidikan tinggi kepada PTK yang bersangkutan
dan kementerian menghentikan hak PTK yang bersangkutan. Kemudian, kepada PTK yang tidak memadakan data status kepegawaian dan ikatan kerja melalui Sister sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut. Kementerian itu menyesuaikan status kepegawaian dan ikatan kerja melalui Sister secara otomatis sesuai dengan data yang valid di kementerian. Kemudian kementerian menyesuaikan hak PTK yang bersangkutan berdasarkan status kepegawaian dan ikatan kerja yang telah disesuaikan. Yang berikutnya itu adalah PTK yang bersangkutan tetap mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Ini adalah materi dan pedoman teknis pemadanan dan pemutahiran data yang juga pernah saya sampaikan. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya. Nah, di sini catatannya itu adalah PT yang melanggar fakta integritas, maka proses promosi ke LK dan GB dosen itu di PT tersebut akan ditangguhkan sampai ada klarifikasi dan kejelasan dan baru bisa mengajukan kembali di periode berikutnya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan terkait dengan kalau ada dosen-dosennya di perguruan tingginya yang melanggar fakta integritas, ya. Jadi penting Bapak Ibu bisa lihat juga di video saya yang terkait dengan fakta integritas tersebut. Nah, terkait dengan fakta integritas akademik ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya penulisan karil dilakukan secara benar, misalnya mengikuti kaidah penulisan karil, tidak ada penggambaran yang tidak terbaca, sitasi dilakukan dengan lengkap dan benar, kemudian bahasa tidak campur, kadang masih dijumpai bahasa Indonesia di karya-karyanya. Kemudian ada relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah. Kemudian kesesuaian antara lingkup atau subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang disesuaikan. Nah, karya ilmiah dipublish di skop area jurnal yang sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian kebaharuan dalam karya ilmiah atau inovasi dalam karya ilmiah. Ada kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik, baik itu dalam hal plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, atau pengajuan jamak. Kemudian kepengarangan tidak sah dan konflik kepentingan. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas, misalnya melalui proses review dari penerbit secara bermutu dan fundamental, dari penulis yang ditunjukkan melalui dokumen korespondensi. Yang berikutnya itu adalah integritas sosial, di mana adanya kolaborasi penelitian dan kemitraan nasional dan internasional. Nah, begitu Bapak Ibu informasi yang terkait dengan aturan yang membahas khusus untuk peralihan terkait dengan jabatan fungsional dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.